Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berkaitan dengan materi masyarakat multikultural, khususnya di kelas 10 3, 10 4, 10 7, dan juga 10 6. Materinya belum Bu Vina sampaikan secara langsung karena kemarin yang 10.6 dijadikan untuk outing kelas di Jogja, kemudian yang 10.7 kemarin yang berangkat sedikit, kemudian yang 10.3 dan 10.4 kebetulan kan jadwal di Bu Vina setiap hari Jumat. Kemudian hari Jumat itu rata-rata digunakan untuk acara atau untuk libur, kayak hari ini libur juga. Maka dari itu Bu Vina sampaikan lewat video, semoga bisa kalian pelajari secara mandiri. Takutnya kalau Bu Vina tidak membuat video seperti ini, nanti akan ketinggalan dengan kelas-kelas lain, sedangkan UAS atau penilaian akhir semesternya akan dilaksanakan di akhir bulan Mei, seperti itu. Oke, Bu Vina mulai saja ya. Ini materi yang terakhir di kelas 10 berkaitan dengan masyarakat multikultural. Yang pertama, Bu Vina akan menjelaskan berkaitan dengan masyarakat majemuk dan juga masyarakat multikultural. Masyarakat majemuk itu berkaitan dengan keberagaman di masyarakat. Misalnya masyarakat terdiri dari suku, agama, ras, budaya yang berbeda, itu merupakan masyarakat majemuk. Jadi kita lebih menitik beratkan pada perbedaan di masyarakat. Sedangkan kalau masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang di dalamnya memiliki perbedaan, namun mereka sudah lebih paham berkaitan dengan kesederajatan. Contohnya masyarakatnya sudah bisa toleransi, sudah bisa saling tolong menolong, solidaritasnya tinggi, itu merupakan masyarakat multikultural. Jadi di lingkungan mereka yang beragam, mereka tetap bisa hidup berdampingan. Tetapi kalau masyarakat majemuk lebih menitik beratkan pada perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakatnya. Kalau masyarakat majemuk belum tentu masyarakat multikultural, sedangkan kalau masyarakat multikultural itu sudah pasti masyarakat majemuk. Kemudian selanjutnya terkait multikulturalisme. Tadi kan masyarakat multikultural, sekarang multikulturalisme, belakangnya ada kalimat isme, itu artinya paham atau pandangan. Jadi di sini adalah paham atau pandangan yang mengakui bahwa perbedaan yang ada di masyarakat itu dalam kesederajatan individu maupun kelompok dalam suatu kebudayaan. Nah, jadi itu paham atau pandangan masyarakatnya. Sedangkan kalau masyarakat multikultural itu merupakan masyarakatnya. Kalau multikulturalisme itu pandangannya. Selanjutnya, ini masyarakat multikultural sudah Bu Vina jelaskan tadi. Kemudian ada nilai-nilai multikultural di lingkungan masyarakat yang majemuk, yang sudah paham kesederajatan, mereka menjunjung ada 3 nilai ini: demokratis, pluralisme, dan humanisme. Demokratis artinya setiap individu itu mereka saling menghargai antara hak dan kewajiban. Contohnya, misalnya menghargai ketika seseorang berpendapat, ketika kalian mengikuti musyawarah, kalian saling menghargai, tidak memaksakan kehendak sendiri. Kemudian misalnya kan kita sebagai negara yang demokratis itu juga kita diberikan kebebasan ketika kita memilih di pemilu, itu menghargai perbedaan setiap individu berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Kalau pluralisme, perhatikan ya, belakangnya ada kalimat isme lagi, artinya adalah paham atau pandangan yang menilai bahwa keberagaman itu sebagai hal yang positif. Contohnya, di lingkungan
Indonesia yang notabene masyarakatnya itu sangat beragam, kalian memandang bahwa keberagaman itu sebagai hal kekayaan, sebagai ciri khas bangsa, sebagai nilai yang sangat unik. Nah, itu merupakan pandangan pluralisme, menganggap keberagaman itu sebagai hal yang baik, yang positif. Tetapi kalau misalnya seseorang menganggap bahwa keberagaman masyarakat itu justru menjadikan masyarakatnya tidak kompak, berarti itu belum mempunyai pluralisme. Kemudian yang terakhir humanisme. Humanisme belakangnya ada kalimat isme lagi, itu pandangan menghargai harkat dan martabat manusia. Itu artinya memanusiakan manusia. Kalian misalnya ketika tidak ingin diperlakukan jahat, ya jangan melakukan jahat kepada orang lain. Kalian tidak ingin dibully, berarti jangan membuli. Kalian tidak ingin diomongi oleh teman kalian, berarti kalian jangan mengomongi atau memberitakan hal-hal yang buruk terkait dengan teman kalian. Humanisme itu memanusiakan manusia. Ketika kalian ingin diperlakukan baik, ya kalian harus memperlakukan baik juga kepada orang lain. Itu pandangan humanisme. Nah, jadi masyarakat multikultural perlu adanya 3 nilai ini agar kehidupannya harmonis, solidaritasnya dapat terjalin dengan erat, dan juga kemudian toleransinya dapat terbentuk secara positif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perlunya masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural memerlukan 3 hal ini. Yang pertama, HAM, hak asasi manusia. Kemudian globalisme dan demokratisasi. Globalisme itu, kalau HAM itu hak asasi manusia, artinya harus menghargai hak-hak setiap manusia. Hak-hak setiap individu kan berbeda-beda. Maka dari itu, ketika kita hidup berdampingan dengan orang yang tentunya berbeda dengan kita secara ras, agama, dan lain sebagainya, kita harus menghargai setiap hak mereka, karena setiap individu itu punya hak yang tentunya dilindungi oleh negara. Ketika seseorang merampas hak orang lain, maka dia juga akan dijatuhi hukuman. Maka dari itu, di lingkungan yang beragam pasti akan dilindungi oleh HAM. Kemudian globalisme, pandangan mendunia terkait keberagaman. Misalnya, bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia pun juga memiliki keberagaman masyarakat. Nah, itu pandangan globalisme atau pandangan mendunia berkaitan dengan keberagaman budaya. Kemudian demokratisasi itu sudah Bufina jelaskan tadi, mirip dengan yang demokratis. Selanjutnya ini, HAM dan demokrasi dan globalisme merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat multikultural memerlukan 3 hal ini agar kehidupan masyarakatnya dapat terjalin dengan baik, karena antara HAM, demokrasi, dan globalisasi itu saling berkaitan. Selanjutnya, faktor penyebab multikulturalisme di Indonesia. Masyarakat yang beragam itu tidak langsung beragam, tetapi mereka ada latar belakangnya atau faktor penyebabnya dulu. Ada 3 hal. Yang pertama, letak geografis. Indonesia itu berada pada lokasi yang sangat strategis di benua Asia dan Australia, Samudra Hindia, dan juga Samudra Pasifik, sehingga Indonesia itu sebagai jalur perdagangan dunia. Sebagai jalur perdagangan dunia, lokasinya yang sangat strategis, maka banyak akulturasi dan asimilasi karena hal tersebut. Misalnya ada faktor pengaruh dari masyarakat luar ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, maka dari itu akan terjadinya percampuran budaya. Ketika terjadi percampuran budaya, itu menyebabkan keberagaman juga masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian kondisi geografis. Masyarakat Indonesia penduduknya kan terpisah-pisah nih, ada yang di daerah pegunungan, ada di daerah pesisir, dan lain sebagainya. Karena masyarakatnya terpisah-pisah, wilayahnya juga berbeda-beda, maka mereka juga akan memunculkan budaya yang berbeda juga antar satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Bu Vina contohkan masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan, mereka punya budaya yang berbeda. Contohnya masyarakat pesisir mereka cenderung menggunakan pakaian yang tipis, dengan masyarakat pegunungan menggunakan pakaian yang tebal. Dari segi penghasilannya juga berbeda. Masyarakat pegunungan cenderung ke sayuran, masyarakat pesisir cenderung ke hasil ikan. Kemudian dari segi budaya atau tradisinya mungkin punya tradisi yang berbeda-beda. Misalnya tradisi yang di masyarakat pesisir ada yang namanya sedekah laut, yang daerah pegunungan itu mempunyai yang namanya sabuk gunung. Kemudian masyarakat pegunungan cenderung bentuk rumahnya itu pakai seng karena yang mudah menyerap panas, jadi rumahnya lebih hangat. Sedangkan masyarakat pesisir atau yang daratan rendah itu cenderung pakai genteng biar tidak terlalu panas ketika di dalam rumah dan lain sebagainya. Setiap wilayah pasti memiliki budaya yang berbeda-beda karena kondisi geografisnya itu berbeda juga. Selanjutnya kondisi iklim dan struktur tanah. Ini masih berkaitan juga dengan yang nomor 2, bahwa kondisi geografis wilayahnya kan berbeda. Tentunya ketika wilayahnya berbeda, struktur tanah dan iklimnya juga akan berbeda. Ada tanah yang cocok untuk tanaman padi, ada yang tanahnya cocok untuk tanaman sawit, ada yang tanahnya cocok untuk tanaman sagu misalnya, dan lain sebagainya. Ketika struktur tanahnya dan kondisi tanahnya berbeda, dia akan mempengaruhi komoditas masyarakat yang bersangkutan. Maka dari itu, masyarakatnya juga akan memiliki budaya yang berbeda-beda juga. Seperti itu. Wilayahnya berbeda itu pada kondisi geografis, kemudian berkaitan karena wilayahnya berbeda, pasti struktur tanahnya dan kondisi iklimnya juga akan berbeda. Ketika perbedaan itu ada di masyarakat Indonesia di setiap wilayah, maka dia akan mempengaruhi budaya dan juga termasuk komoditas yang ada di dalamnya. Itu saja yang dapat Bu Vina sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ketika kita bertemu secara langsung. Semoga bisa dipahami, materinya sudah selesai. Itu saja dari Bu Vina. Bu Vina cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas.